warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hamidah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2024, jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nomor induk mahasiswa 2301031005. LPTK Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu bimbingan karir yang akan dilaksanakan di SMKN 1 Gondang. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Alim. Ayo silakan masuk. Ayo silakan duduk. Gimana kabarnya Mbak Alim? Baik. Tadi malam kamu WA saya. Ada apa? Malam-malam kok WA? Lagi galau? Ya. Bicara tentang lebih lanjut tentang perkuliahan untuk jenjang yang lebih baik setelah lulus. Oh gitu. Tapi nanti kalau saya ingin mengorek lebih dalam, kamu bersedia enggak, Mbak? Bersedia. Ya, bersedia ya. Karena apa? Tenang aja. Di dalam BK itu kan ada 3 azas, ya toh? Azas yang pertama adalah keterbukaan. Nanti ketika saya tanya apapun mengenai diri kamu, keluargamu, kamu harus terbuka. Jadi nanti saya bisa memberikan pertimbangan. Yang kedua adalah apa? Kerahasiaan. Apapun nanti yang kamu katakan, saya sebagai konselor punya kode etik. Tidak akan pernah membicarakan permasalahan siswa kepada orang lain. Jadi apapun nanti tenang aja. Akan saya simpan. Yang mengetahui hanya kamu dan saya, ya toh? Yang ketiga, kesukarelaan. Ya, kesukarelaan ini apa? Ketika kamu punya masalah, bukan saya yang mencari. Tapi apa? Kamu dengan sukarela datang ke saya. Atau kayak tadi malam kamu WA ke saya, Bu, saya pengen cerita-cerita, pengen tanya-tanya, ya. Jadi paham? Kita nanti buat kesepakatan dulu. Kita akan sharing-sharing kurang lebih 45 menit atau setengah jam lah, Bapak. Ya. Sudah siap? Sudah? Kita akan nanti melaksanakan yang namanya bimbingan karir. Bimbingan karir, kamu pengen tanya-tanya tentang yang enak itu setelah lulus nanti di SMA, di SMK apa, Bu? Kuliah, kerja, atau kuliah sambil kerja, atau kerja dulu baru kuliah. Nah, kan seperti itu, ya. Sebelumnya saya pengen tahu dalam keluargamu dulu, ya. Bapak Ibu kerja apa? Bapak kerja petani, kalau ibu lebih ke babysitter. Babysitter. Oh, jadi Bapak petani. Petani itu tanahnya sendiri apa nyewa? Milik sendiri. Milik sendiri. Berarti lumayan ya, perekonomiannya berarti kan lumayan. Enggak bawah-bawah banget gitu. Lah, angan-anganmu. Kamu sekarang bapakmu kerja petani, ibumu babysitter, kamu nomor 1. Otomatis jadi tumpuan keluarga besok ya. Kalau kamu sekolah pakai apa? Sepeda motor. Sepeda motor sendiri? Sendiri. Setelah sekolah gini, kamu ngapain kalau malam? Kalau malam tergantung. Kalau emang ada pekerjaan rumah itu saya lebih ke menyelesaikan dulu apa yang di rumah. Kalau sudah baru ke Kamu fokus. jurusan apa? APHP. APHP itu apa? Agribisnis pengolahan hasil pertanian. Agrobisnis Pengolahan hasil pertanian. Pengolahan hasil pertanian itu sama nggak dengan tata boga? Lebih ke berbeda sedikit. Berbeda. Bedanya? Kalau APHP itu lebih, jika mengolah hasil pertanian lebih fokus ke
tentang bisa dibuat inovasi, bikin usaha sendiri gitu usaha kan. sendiri, wirausahawan ya berarti, mencetak wirausahawan. Man. Memang tujuan daripada SMK kan sebenarnya tujuan utama kan mencetak para pengusahawan, ya dah. Tapi kamu dari orang tua, sebenarnya dari orang tua kamu itu mengharapkan kamu kerja atau kuliah dulu? Kalau ibu mengharapkan kuliah, Kalau bapak lebih ke kerja. Kalau misalnya kamu kuliah, kamu pengen kuliah apa? Kehutanan. Kenapa ambil kehutanan? Tadi kan hasil pertanian. Lebih menyukai alam. Mendekatkan diri kepada alam. Oke, diri kepada alam. Kehutanan sebenarnya kamu dulu identiknya kan pengen kuliah. Nah, bapak kamu kan pengen kamu kerja, ibu kamu pengen kamu kuliah. Nah, di dalam diri kamu itu sebenarnya pengen apa? Kerja dulu setahun baru kuliah. Gini, kamu pengen informasi. Kamu pengen informasi yang lebih dalam mengenai perkuliahan atau kewirausahaan? Perkuliahan dulu. Oke, saya jelaskan ke perkuliahan dulu. Sebenarnya kalau kamu pengen kuliah, kalau misalnya lagi kerja pengen kuliah, kalau kamu pengen memanfaatkan sekolahmu, enakan itu adalah kamu kuliah langsung. Karena apa? Dalam perkuliahan itu kalau kamu masuk eligible, ya, siswa yang berprestasi, kamu nanti bisa ikut yang namanya SNBP. Jadi perkuliahan dengan jalur prestasi. Jadi kalau ketika anak itu bisa masuk eligible, ya, nilaimu berapa? Kamu kan hafal enggak nilaimu? Kurang lebih tidak. Kan nggak hafal. Nah, kalau misalnya nanti kamu melihat nilai rapotmu itu kamu masuk eligible, bisa nanti datang ke saya, nanya ke saya, kita lihat ke rapotmu nanti kamu masuk eligible atau tidak. Kalau melalui eligible, enaknya kalau perkuliahan ke sekolah negeri kan tadi dibilang tidak ada yang namanya tes, jadi lewat jalur prestasi. Kalau masuk eligible jelas kita langsung yang namanya membuat akun pendaftaran di SMPTN atau di perkuliahan negeri. Kemudian dari situ kamu bisa memakai yang namanya pakai KIP. Kalau orang tuamu kurang mampu, kamu bisa pakai KIP juga bisa. Pakai KIP itu manfaatnya sangat banyak. Orang tuamu punya kartu sejahtera enggak? PKH? Punya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Karena apa? Ketika kamu nanti setelah lulus sekolah, kok kamu pengen kerja dulu, kamu masuk ke perguruan tinggi negeri itu harus pakai tes. Tapi kalau kamu langsung dari lulus langsung kuliah ke negeri, kamu bisa lewat jalur prestasi SNBP. Pakai jalur prestasi kamu bisa. Tapi kalau setahun kan harus pakai tes, ya dah. Manfaatnya sangat banyak kalau pakai KIF. Walaupun enggak seluruhnya daftar itu langsung pakai, kita enggak bisa mengharapkan loh ya. Tapi kalau kamu punya PKH itu kan bisa ada sedikit peluang untuk memakai kartu Indonesia Pintar. Nanti kamu bisa di situ langsung daftar di KIP. Nanti kamu masuk ke dasil berapa? Dasil 1, 2, 3 itu peluangnya lebih besar daripada dasil 4 atau 5 atau 6. Ada ini kemarin itu ada kakak kelasmu itu yang masuk dapil 5 atau 6. Itu peluangnya sangat kecil. Karena mungkin dia bapaknya mungkin termasuk pengusaha besar. Makanya dasilnya akan dasilnya lebih tinggi. Kalau dasilnya 1, 2, 3 itu peluangnya sangat besar. Tuh, kalau kamu pengen perkuliahan. Ya, kalau perkuliahan swasta juga bisa. Kalau perkuliahan swasta itu nanti kamu daftarnya juga lewat sekolah bisa. Nanti pakai KIP bareng-bareng, jalurnya sama sebenarnya. Cuma pengumuman untuk KIP
itu biasanya lebih dulu yang universitas negeri daripada swasta. Walaupun peluangnya enggak banyak nih. Kalau swasta kan pasti ada kuotanya, ada kuota berapa. Tapi nanti untuk pembayaran UKT atau apa, itu nanti disesuaikan dengan penghasilan orang tuamu. Bisa diturunkan. UKT itu bisa diturunkan. Setiap orang, setiap jurusan itu kadang nggak sama UKT-nya atau semesternya, pembayaran semester. Jadi kamu misalnya pengen negeri atau swasta, misalnya kamu pengen negeri apa swasta? Negeri. Kalau negeri berarti sebaiknya dari langsung kuliah, dari langsung lulus sekolah, sebaiknya kamu nanti kalau masuk eligible, sebaiknya kamu ikut SNBP. Jadi pakai jalur prestasi atau jalur undangan. Jadi nanti membuat akun, gitu. Kamu milih universitas mana, kamu lihat agregatnya, universitas ini, universitas A, universitas B, itu tingkatan lebih mana. Kamu pilih yang tingkatannya, misalnya tingkatannya lebih rendah, itu peluangnya lebih banyak. Atau dia negeri cuma mungkin favorit, bukan favorit intinya. Kalau favorit jelas nanti peluangnya kecil, karena biasanya paling untuk jalur undangan itu kan dibatasi kuotanya. Yang catatan terpenting, misalnya dalam satu kelas, kalau pengen kuliah sama-sama pengen kuliah, jangan ambil jurusan yang sama. Karena nanti sainganmu kan teman kelasmu juga, nilainya kan masih sama-sama yang masuk eligible. Itu kalau pengen cari misalnya sekolah negeri. Kalau pengen swasta, lebih mudah. Karena apa? Kita nggak perlu daftar pakai akun, kita langsung daftar ke universitasnya. Tapi juga bisa pakai jalur KIP. Banyak anak-anak sini yang kuliah di swasta itu pakai jalur KIP. KIP itu lebih kemarin ada kakakmu itu per 3 bulan atau 4 bulan dia dapat 4 juta. Tuh. Kalau KIP berhasil loh ya, karena di dalam setiap kampus itu kan kuotanya tidak sama. Makanya tadi saya tanya ke keluargamu misalnya bapakmu kerja apa, tapi tetap ketika kamu mau kuliah sebaiknya tetap daftar KIP. Apapun itu persyaratannya mudah. Persyaratannya cuma apa? Foto rumah, foto seluruh keluarga yang ada di kakakmu misalnya 4 orang ya, berarti foto 4 orang ini kamu foto dalam rumah, depan rumah, bisa nanti tambahan kamar mandi. Itu yang bisa untuk pendaftaran KIP, walaupun tidak serta-merta kita berharap 100% KIP lancar ya. Kalau misalnya kita nggak dapat KIP, kamu kan berarti kan sudah ada antisipasi yang lain. Ketika ibumu pengen kamu kuliah, otomatis kan ibumu sudah ada angan-angan, oh berarti besok anakku butuh biaya seperti segini untuk kuliah segini, ya toh? Misalnya lagi, kalau misalnya kamu pengen kerja, enggak apa-apa. Karena apa? Ketika kamu pengen kuliah di negeri, otomatis kamu harus mengikhlaskan kerjamu diundur dulu. Karena apa? Negeri kan harus, kalau kamu tadi masuk ke eligible, ingin ke negeri, sebenarnya kalau kamu kerja dulu juga boleh. Cuma kalau diundur 1 tahun, biasanya kalau sekolah negeri itu kan pakai SNBT, yaitu pakai jalur tes reguler. Itu sangat sulit, biayanya pun sangat besar, mahal. Tapi beda kalau kamu kuliahnya di swasta. Sekarang apa? Sekolah swasta sama negeri kan sama saja, tergantung pada diri kamu sendiri. Banyak guru-guru sini kan kuliahnya juga di swasta, akhirnya juga pegawai negeri, bisa ngajar. Banyak sekarang yang dari universitas swasta. Cuma memang kalau negeri kan ya, kalau orang dipandang orang kan lebih bonafit gitu ya, lebih bonafit. Tapi menurut keilmuan itu sebenarnya sama saja. Perkuliahan itu sama saja, tergantung diri kita sendiri, kreativitas diri kamu. Ketika kamu besok di perkuliahan kok kamu aktif, ya toh,
kamu aktif, nilaimu bagus, kamu orangnya cekatan, kamu sat dalam mencari pekerjaan pun akan sama seperti itu. Jangan jadi anak kos-kosan, pulang kampus, pulang kampus, pulang kampus. Itu nggak ada penambahan. Itu. Nah, kalau kamu pengen kerja dulu, bagus sebenarnya. Malah sebenarnya enaknya seperti itu. Karena apa? Peluangnya gini. Ketika kamu pengen kerja, kamu cari kerja dulu, nyisihkan uang dulu, ditabung untuk biaya kuliah, meringankan beban orang tua. Karena apa? Mencari tempat kerja itu lebih sulit daripada mencari tempat kuliah. Kuliah dimanapun sama, ya dah. Ilmu sama, ya dah. Ilmu sama, cuma yang membedakan apa? Kamu sendiri, kreativitas kamu sendiri. Ya, ketekunan diri kamu sendiri, kedisiplinanmu sendiri, tekun apa ndak kamu di perkuliahan. Sebenarnya sama saja. Makanya sering saya bilang, kalau sebenarnya kamu pengen membantu orang tua, salah satu jalan ya memang itu, kamu kerja dulu baru cari tempat kuliah. Jangan kebalik, kamu kuliah dulu baru cari kerja. Cari kerja itu enggak segampang yang dibilang. Kamu kuliah di A, ya toh? Kamu cari kerja di mana? Akan sulit. Karena masuk kerja itu kan lebih sulit, mencari kerja itu kan lebih sulit daripada masuk ke perkuliahan. Ya toh? Tapi kalau kamu misalnya kuliah dulu, cari kerja kan sulit. Dibalik coba. Kamu kerja dulu, wis enak, gaji lumayan, UMR misalnya. UMR. Ketika kamu sudah dapat kerja, kamu cari kuliah di universitas mana yang kamu mau. Enak nggak masuknya? Enak. Gampang, ya kan? Cari masuk perkuliahan itu kan gampang, tapi cari kerja kan sulit. Nah, makanya sebenarnya bagus kamu tadi. Cuma kamu tidak bisa memanfaatkan jalur undangan tadi. Kalau misalnya kamu masuk eligible. Apalagi kalau misalnya petani, dasilmu dasil 2 misalnya. Ya, atau dasil 3. Sangat disayangkan, apalagi kamu punya kartu KIP. Ya, KIP. Bisa kamu gunakan itu di perkuliahan. Karena apa? Tiap bulan kamu bisa dapat beasiswa dari KIP itu. Jadi nanti coba tolong ngomong-ngomong ke Bapak Ibu. Kalau misalnya saya langsung kuliah seperti ini Bu, kalau di negeri saya harus kalau kepengen ke negeri harusnya kan pakai jalur SNBP misalnya. Nah, jalur SNBP kalau memakai KIP, kalaupun misalnya pakai KIP berhasil itu akan tetap membayar UKT pertama kali, tetap bayar. Cuma nanti setelah KIP-nya kamu lolos, kamu cair, uang SPP yang kamu bayar tadi, UKT-nya kan, jadi akan dikembalikan. Itu kalau lolos KIP. Itu. Kalau pengen sekolah negeri. Kan juga masuk ke negeri kan juga enggak gampang. Anak sini dulu sekitar 12-an apa yang daftar itu 25 ya? Hampir 25-an. Banyak juga yang masuk tanpa sepengetahuan BK pun banyak sekali yang masuk ternyata gitu ya. Lebih dari 20-an lebih itu sebenarnya yang masuk SNBP. Nah, tadi makanya itu nanti kalau orang tuamu, kalau misalnya kuliah di swasta sekarang banyak di Nganjuk, gitu, banyak sekali perkuliahan di Nganjuk itu juga bisa pakai KIP juga. Tapi itu tadi dalam setiap kampus itu kan punya kuota sendiri, enggak seluruhnya akan lolos. Tapi pembayaran UKT atau pembayaran semester itu akan disesuaikan dengan kemampuan, walaupun misalnya ada ya, kan saya tanya, situ kan juga ada di formulir perkuliahan itu juga ada UKT misalnya semesternya berapa. Ternyata kalau di negeri itu ada disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Akhirnya cuma bayar misalnya yang harusnya 4 juta dia cuma bayar 1,5 misalnya.
atau 2 juta bisa. Tuh. Jadi dimanfaatkan, walaupun misalnya ibu mampu menguliahkan kamu, sebaiknya tetap kita kalau daftar kita anjurkan kita pakai KIP aja dulu. Kalaupun nggak lolos tetap kuliah. Tuh. Kalau kerja juga bagus. Karena apa? Identiknya kalau kerja kamu sekarang misalnya gajian nanti kalau kamu pengen kerja, berani nggak kerja di luar? Maksudnya keluar kota. Agar aku meninggalkan orang tua. Nah, berarti kan harus dekat-dekat sini saja. Berarti perkuliahnya juga harus dekat-dekat sini saja. Ya, kalau dekat sini saja, yo juga ada banyak. Tapi yang penting ya itu bagus dulu. Kamu memang kalau memang pengen cari kerja, tak apa-apa, cari kerja dulu. Mati teman saya dulu banyak. Dari dia sudah kerja, kemudian agar menaikkan gajinya, kan dia dari lulusan SMA menjadi lulusan S1, itu kan gajinya akan naik. Kalau dia S1, gajinya bisa naik sesuai dengan ijazah yang dipakai. Sekarang kan yang terendah adalah SMA. Tapi itu kalau kerja ya memang bagus. Kalau kerja berarti apa? Kamu cari kerja dulu yang disesuaikan dengan keahlian kamu. Tadi kan kamu sudah punya soft skill, gitu, dari APHP, dari pengolahan hasil pertanian. Kamu bisa berwirausaha dulu, dagang online. Ya, dagang online kamu kan diajari setiap hari apa kamu ada pembelajaran produktif itu. Selasa, Kamis, Jumat. Nah, Selasa, Kamis, Jumat kamu kan bisa mempraktekkan hasil-hasil. Roti dari APHP juga enak kok. Berarti kan kamu sudah bisa membuat roti, membuat apa? Bisa kamu perdagangkan lewat apa? Lewat online. Nanti hasil dari jual daganganmu, misalnya kamu belajar 60%, itu kamu sisihkan besok untuk kuliah. Kuliah enggak usah jauh-jauh. Berarti kan kamu hanya di sini aja. Daerah sini aja, atau seenggaknya luar kota, tapi luar kota keluar sedikit kan nggak masalah. Masa nggak berani? Atau misalnya dekat sini yang paling dekat adalah misalnya Madiun, Kediri, Jombang. Itu kan juga banyak perkuliahan dimanapun sama, ya sama. Yang membedakan adalah kreativitas kamu, inovasi kamu. Besok ketika perkuliahan jangan cuma jadi anak kos-kosan, atau kalau kamu ngekos, kalau kamu duduk dari Nganjuk, ya jangan jadi orang rumahan yang dari kampus pulang. Nah, itu jangan. Aktifkan di kampus. Jadi aktivis kampus dulu. Karena di situ akan banyak pengalaman yang kamu dapat. Tuh. Jadi kuncinya memang betul kamu kuncinya kita cari kerja baru kuliah. Nah, nilaimu gimana? Dalam kelas ini, kelas kamu terakhir, nilaimu berapa? Cukup memuaskan. Nah, berarti kan insya Allah kalau kamu bisa masuk eligible, misalnya nanti masuk eligible kan kamu bisa pengen, tapi tetap tanya ke orang tua mampu tidak. Karena apa? Walaupun pakai KIP, UKT pertama tetap harus dibayar. Tuh, pertimbangannya kan seperti itu. Kamu kuliah juga harus sesuai dengan itu kan jarang sebenarnya. Malah sebenarnya kalau jarang itu, tapi nggak semua ada loh itu. Jurusan perhutanan. Kamu sudah coba browsing? Sudah. Banyak berarti ada. Di wilayah sini jarang kan? Jarang. Kalau perhutanan itu jarang. Tapi sebenarnya peluangnya kalau dia jarang, tapi peluangnya itu juga kecil sih. Nanti misalnya gini, dia punya kuota per tahun dia ngambil berapa. Nanti peminatnya juga kamu lihat. Jadi ketika browsing, misalnya universitas ini ada jurusan perhutanan. Kamu lihat yang daftar berapa, yang diterima berapa, itu kamu bandingkan.
Misalnya nanti yang diterima adalah 40, yang daftar adalah 1000. Peluangnya berapa? Kecil. Kecil sekali. Jadi harus kita punya trik dalam memilih kampus. Cari kampus yang kurang begitu peminatnya jangan terlalu banyak. Misalnya kelas-kelas bonafit lah, misalnya universitas terkenal, itu kan peluangnya sangat kecil. Cari kampus yang itu tadi peluang dia punya kuota berapa, mengambil karena apa? Dia kan juga nanti punya jalur. Ada jalur SNBP, ada SNBT, ada nanti jalur lain dari kampus. Ya, biasanya nanti SNBP ini sedikit. Dia ngambilnya juga sedikit. Kan dia dibagi. Ya, kampus itu akan membagi. Dia pengen jalur, misalnya jalur SBP ini berapa orang, SNBT berapa orang, itu dibagi. Jadi dilihat dulu, kamu browsing universitas mana, jurusannya apa, yang peminatnya berapa, ngambilnya berapa, harus dilihat. Kuncinya lagi, jangan pernah daftar sama dengan teman kelas. Coba beda, karena saingannya kan sudah jelas. Sainganmu adalah temanmu sendiri. Cari yang lain. Kayak sini dulu ada yang daftar di Sumatera. Balekumba ada apa itu? Dia di Sumatera, keterima. Orang sini. Kemudian yang jauh, misalnya di mana lah intinya, jauh. Jadi kita baca peluangnya lebih banyak di mana. Jadi kuncinya kan di situ. Nilaimu juga, dia nilai yang bisa masuk di situ berapa, karena kamu bisa angan-angan. Misalnya universitas ini nilainya misalnya standarnya berapa, rata-rata yang diterima berapa nilainya. Kalau nilaimu sudah di bawah, lebih baik mundur. Kita cari universitas yang nilainya hampir atau sama dengan nilaimu atau lebih di bawah nilaimu. Itu peluangnya lebih besar. Nah, tadi kuncinya di situ. Jadi coba nanti tanya ke bapak ibu. Kalau misalnya saya kuliah, kalau saya pengen kuliah Bu, saya ambil ini, peluangnya seperti ini. Ada jalur KIP, ada, tapi tidak 100% bisa lolos. Tapi kalau kamu masuk Dasil 1-2, insya Allah itu lebih peluangnya lebih besar, karena kamu sudah punya PKH, kartu PKH. Kalau kamu punya, kamu bisa. Kalau bagi temanmu yang nggak punya, dia bisa minta ke desa, nanti lapor ke dinas sosial. Jadi, tapi biasanya nanti dia masuk ke Dasil yang lebih tinggi, karena dia kan nggak punya PKH. Tapi ketika kamu misalnya pengen kerja, itu tadi, cari kerja dulu. 1 tahun, 2 tahun nggak masalah. Kerja dulu, cari tambahan. Nanti baru akhirnya apa? Baru cari kuliah dimanapun bisa. Wirausahawan juga banyak. Karena kamu skillnya ada. Skillnya dari tata buka tadi. Pembuatan kue-kue, minuman, makanan. Sekarang lagi marah itu. Ya, peluangnya juga banyak. Apalagi sudah ada angan-angan, kamu pengen apa, pengen tahu lebih dalam apa lagi? Sudah cukup. Nah, sudah. Kalau memang sudah cukup, ya besok lagi. Misalnya kalau kamu pengen benar-benar pengen kuliah, makanya biasanya setiap ini bulan Desember, Januari itu kan pengerjaan BK itu pengerjaan PDSS akunnya, ya kamu pembuatan akun. Nah, nanti kita akan sosialisasi di setiap kelas, siapa yang pengen kuliah, siapa yang pengen bekerja. Konsultasi dulu kedua orang tua, apa peluangnya seperti ini, butuhnya seperti ini. Setiap kan pasti ada jalan, ya kan? Kalau pengen bantu orang tua berarti yo kerja dulu.
kerja dulu, baru nanti setelah kerja kamu punya uang saku, jadi kamu nggak merepotkan orang tua. Gitu. Sudah? Ada Sudah. pertanyaan lagi? Sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup ya semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa membawa manfaat. Ya, terima kasih kamu sudah mau sukarela untuk curhat kepada Bu Kusnul. Ya, semoga sukses ke depannya. Amin. Amin. Nah, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa membawa manfaat. Berdoa. Dah, selamat belajar lagi. Ya. Semoga pulang dengan lancar. Kuliah nanti kalau sudah lulus, semoga juga lancar kalau ingin kamu kuliah ataupun bekerja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya.